kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dunia hiburan Indonesia kembali berduka. Di hari keempat bulan Syawal, tepatnya Selasa pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat akibat penyakit gagal napas dan jantung yang dideritanya. Kabar duka tentang kepergian aktor bernama asli Muhammad Iqbal itu diunggah pertama kali ke media sosial oleh penyanyi Hedi Yunus. Hedi memajang foto tangannya yang tengah memegang tangan Iqbal disertai caption foto yang cukup menyentuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang sahabat, adik saya tercinta, @Iqbal Pakula 21. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk mengantarkan almarhum sampai akhir hayatnya dengan mengucap terus-menerus Allahu Akbar. Aku bersaksi dengan mata kepala sendiri, insya Allah. Jantung sih, jadi jantungnya kambuh. Dia emang ada riwayat jantung. Kebetulan saya lagi nggak di situ ya, semalam itu pas kritis lagi sama omnya gitu. Jadi ya itu emang kondisinya yang kemarin terakhir itu irama jantungnya nggak beraturan, naik turun gitu. Dari hari pas Lebaran. Lebaran itu saya chat dia. Karena saya tidak mau telepon dia itu karena apa? Saya takut mengganggu ya, namanya orang lagi dirawat. Akhirnya saya chat dulu untuk Lebaran, tapi kok centang satu gitu, nggak ada balasan-balasan. Dan tahunnya itu ya tadi pagi itu sekitar jam 8 atau jam 9 pagi banyak berita mengenai berpulangnya sahabat saya Muhammad Iqbal Pakula ke rahmatullah. Dan ya sangat sedih ya. Saya dapat kabar itu emang udah dari jauh-jauh hari sebelumnya. Dapat kabar kalau Ibeng, manggilnya kan Ibeng kan. Kalau Ibeng itu sakit, terus sempat beberapa hari sebelum kritis itu sempat nanyain. Karena ponakannya Ibeng kebetulan teman SMA gue kan. Ya udah sampai semalam waktu kritis jam setengah 1, jam 1 dapat telepon Iqbal Pakula kritis. Saya langsung meluncur ke rumah sakit Siloam. Sampai tadi jam setengah 3, sampai dia mengembuskan nafas terakhir jam setengah 3. Itu yang langsung dek, antara masih percaya dan tidak. Saya sempat ngobrol, sempat nonton Ibeng. Saya bilang, ayo Bang Ibeng, semangat. Kalau emang abang udah gak kuat, pasrahin sama Allah, pasrahin semuanya Bang. Saya sempat tuntun beberapa kali, sampai dia mulai matanya tuh ketemu tuh masih melek. Sampai saya pelan-pelan ngomong pelan, tuntun sampai ketemu, terakhir ketemu Kang Hedi Yunus tuh baru nutup matanya rap. Unggahan Hedi Yunus itu langsung dibanjiri ungkapan bela sungkawa dari sederet selebriti tanah air. Di antaranya Dude Harlino, Irgi Ahmad, Indra Brasko, Melly Guslau, Cintami Atmanagara, hingga Baby Romeo dan Meisya Siregar. Baby Romeo dan Meisya serta lawan main Iqbal di sinetron stripping terpanjang yang dibintangi almarhum yaitu Teku Wisnu, Verlita Evelyn, Bambi Putuwanda, Iren Librawati turut menyaksikan jenazah Iqbal disemayamkan di rumah duka di Jalan Melati, Jati Bening Baru, Bekasi. Usai disolatkan di Masjid Syairullah Jati Bening, Bekasi, jenazah Iqbal dimakamkan di TPU Menteng Pulau Blok AA1, Jakarta Selatan. Almarhum orangnya dia lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus
itu dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih melihat dia lagi sakit. Sedih nggak ada sih, karena ya aku mikirnya dia bakal sembuh, jadi nggak ngira kayak gini gitu. Karena dianya juga pengen banget sembuh, jadi kita juga nggak berpikir sampai sejauh ini gitu. Saya bersahabat sama Iqbal itu hampir 20 tahunan. Di masa-masa dulu saya masih bujang, Iqbal juga masih bujang. Saya juga banyak berhutang budi sama Iqbal ya. Iqbal orang baik. Sempat juga numpang ya dulu zaman masih ngekos ya seperti itu. Jadi banyak sekali lah kenangan-kenangan yang memang tidak mungkin saya lupa sama Iqbal. Sedih sudah pastilah, karena yang saya bilang tadi, saya mengenal Iqbal bukan sehari dua hari gitu. Jadi kalau mau dibilang makan satu piring bareng ya pernah lah seperti itu ya. Istilahnya sangat dekat lah sama Iqbal, sangat dekat sekali. Iqbal ya, Muhammad Iqbal atau Iqbal Pakula itu kita udah temenannya tuh udah cukup lama. Hampir 30 tahunan kita sahabatan dengan Iqbal. Jadi Iqbal itu udah seperti adik kita sendiri, saudara kita sendiri. Memang penyakitnya memang cukup mengagetkan ya, karena dalam waktu yang sangat singkat 2 bulan 3 bulannya. Nyaris sepanjang prosesi pemakaman, Handis Kardina Reswari alias Andis Lanwite, istri almarhum, tak bisa meredam tangisnya. Sejak malam takbiran, Iqbal yang sudah pasang ring jantung pada Desember 2022 memang terus naik turun kondisi fisik dan psikisnya. Pada Januari 2023, aktor kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur, 21 Februari 1977 itu didiagnosa mengidap leukemia. Almarhum waktu itu bilang, Cak, gue divonis nih leukemia. Terus kita yang dalam hati shock, tapi kita berupaya untuk, Bal, lo tenang ya, pokoknya minta second opinion aja dulu. Pokoknya lo tenang, lo gak usah banyak pikiran, kapan bisa ketemu. Dari situ udah langsung Iqbal kayak menarik diri. Iqbal itu orang yang pendiam, tapi dia juga humoris, Iqbal itu. Dan dia orang yang nggak mau terlalu terbuka, khususnya untuk masalah pribadi ya, dan seperti itu gitu. Jadi memang harus kita sendiri yang maksa dia ya, nanya-nanya atau ada apa. Tapi intinya orangnya itu dia menyenangkan. Tahu ya, kita taunya, aku malah taunya leukemianya. Sejak menderita penyakit mematikan, Iqbal diketahui menarik diri dari pergaulan selebriti. Sejumlah artis bisa sangat paham keputusan Iqbal untuk tidak berterus terang tentang penyakitnya, lantaran aktor yang langganan berperan sebagai ayah teraniaya di sejumlah sinetron religi ini tidak mau merepotkan para sahabatnya. Di kalangan selebriti, sosok Iqbal memang low profile dan rendah hati, namun agak tertutup terkait masalah pribadi. Yang saya tahu awal mula sakitnya jantung. Terus sempat dengar kabar katanya juga kanker darah. Itu aja sih yang saya tahu. Selebihnya saya nggak tahu. Iqbal itu tidak pernah mengeluh dan dia selalu senyum. Sosok Iqbal di mata kita itu anaknya sangat tertutup banget memang gitu. Anaknya sangat tertutup banget, dan waktu dia sehat, waktu sehat pun waktu itu sempat kita ketemu ya, mau ketemuan ya, tapi nggak jadi. Terus sampai dia masuk rumah sakit ya cukup kaget lah. Ibeng orangnya baik, nggak pernah ngeluh sama sekali. Dia walaupun dia keadaannya lagi sakit, lagi ya kita namanya manusiawi ya, kadang sedih atau gimana, dia nggak pernah nunjukin muka itu. Dia tetap dengan muka happy-nya dia. Untuk sejudul belum pernah, tapi sering satu lokasi dan sering ketemu main bareng di luar syuting. Meretas karir sejak akhir tahun 90-an, Iqbal yang memulai debutnya sebagai model seangkatan Dimas Seto dan Zumi Zola sukses menembus dunia film dan sinetron di awal tahun 2000-an. Film layar Iqbal bersama Marcella Zalianty yang dirilis pada tahun 2003 menjadi cikal bakal tren film horor di era selanjutnya.
Sejak film itu, karir dua pemeran utamanya, Marcella dan Iqbal, semakin bersinar di industri hiburan Indonesia. Iqbal yang lebih fokus di dunia sinetron, laris manis membintangi sejumlah FTV religi sebelum bermain sinetron stripping selama 7 season. Aktor yang pernah menjadi finalis Abang Jakarta ini juga pernah berpasangan dengan Dewi Persik dalam sinetron Mimpi Manis. Hingga akhir 2022, Iqbal masih produktif syuting sinetron. Ia turut membintangi sinetron dari Jendela SMP yang ditayangkan RCTI berperan sebagai ayah. Dalam keseharian, Iqbal memang sudah menjadi ayah dari satu putra yang bernama Zahel Arslan Kedira. Menurut Andis istrinya, keinginan terakhir Iqbal adalah bertemu dengan putranya. Sejak dirawat intensif di rumah sakit, Iqbal sudah 2 bulan tidak bisa bertemu dengan Zahel. Saat Hari Raya Idul Fitri, Andi sempat ingin mempertemukan Iqbal dengan Zahel, namun tidak diperkenankan oleh dokter. Sampai menutup mata di usia 46 tahun, pada Selasa dini hari lalu, Iqbal tak bisa memeluk putranya untuk terakhir kali. Kan rumah sakitnya jauh, kita tinggal di Gading Serpong kan, sedangkan dia rumah sakitnya di Jakarta Selatan, jadi dia tinggal di sana dulu. Jarang ketemu anaknya juga sekolah setiap hari. Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih, terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir ya video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan, di kamar. Keinginan yang belum tercapai. Mau jalan-jalan aja sama anaknya sih, paling liburan terakhir. Kini, Iqbal telah terbebas dari komplikasi penyakit yang dideritanya. Tuhan lebih sayang Iqbal, sehingga aktor yang akrab disapa Ibeng itu meninggal di hari baik bulan baik, tepat 4 Syawal 1444 Hijriah. Selamat jalan Iqbal Pakula. Jadi, selamat jalan sahabat kita, tercinta, tersayang. Ya insya Allah almarhum husnul khotimah. Dan di hari terakhir beliau kita lihat juga begitu banyak teman-teman yang hadir. Dan tadi malam pas beliau pergi juga tidak mengalami hal-hal yang menyiksa dirinya. Semua dengan tenang, itu tanda dari semua amal kebaikan yang dia selama hidup ya. Terlihat dari kepergian Iqbal di ICU tadi malam di Rumah Sakit Siloam pukul 2.30. Sekali lagi terima kasih, mohon doanya. Saya mewakili dari sisi sahabat, ya, sisi sahabat yang memang sudah seperti keluarga. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh fansnya. Siapa tahu mungkin dalam hidup ya ada sikap atau tingkah laku ataupun ada tutur kata secara lisan yang memang tidak berkenan dan menyinggung. Siapa tahu ya mungkin saya mewakili atas nama almarhum Muhammad Iqbal Pakula mengaturkan mohon maaf lahir dan batin, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita semua bisa mendoakan almarhum husnul khatimah. Ya buat keluarga yang ditinggalkan, saya atas nama pribadi mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya buat anaknya. Adek, Dedi sekarang udah nggak sakit lagi, Dedi sekarang udah senyum. Buat saya pribadi juga, Bang Ibeng, selamat jalan Bang Ibeng. Insya Allah Bang husnul khotimah. Duka mendalam juga dirasakan oleh Yasmin Wildblood. Tepat di hari pertama Idul Fitri, Sabtu 22 April lalu, ayahnya Michael Brian Wildblood meninggal dunia di Bali. Yasmin dan pengusaha Abiyapto mengungkapkan kabar duka itu melalui Instastory. Dengan hati yang berat kami mengumumkan meninggalnya suami, ayah dan kakek kami tercinta,
Michael Brian Wildblood pada 22 April 2023 di Bali. Seolah belum mengungkapkan sosok sang ayah tercinta, Yasmin menulis pesan di Instagramnya. Mike akan sangat dirindukan oleh istrinya Banun, anaknya Yasmin dan Bradley, menantu laki-lakinya Abi. Beliau merupakan kakek yang penuh kasih sayang untuk ketiga cucunya, Serapina, Sofia, dan Yannick. Selalu dan selamanya berada di hati kami. Postingan Yasmin itu menuai ungkapan bela sungkawa dari sederet artis, diantaranya pasangan Raffi Ahmad Nagita Slavina dan Irwansyah Zaskia Sungkar. Raffi dan Irwansyah bahkan sempat menyambangi rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Michael Brian Wildblood. Adi Yapto pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Raffi dan Irwan lewat Instagramnya. Terima kasih Bro Raffi dan Irwan sudah mampir ke rumah duka. Dari Instagram Abi Yapto dan Yasmin diketahui jenazah Michael Brian Wildblood akan dikremasikan siang nanti Rabu 26 April 2023. Sebagai anak sulung, Yasmin sangat dekat dengan ayahnya yang berkebangsaan Inggris itu. Foto-foto Yasmin bersama ayahnya sejak kecil hingga dewasa cukup banyak diposting oleh bintang utama sinetron Cinta dan Anugerah itu. Sayangnya terkait penyakit yang diderita ayahnya, Yasmin cukup tertutup. Hingga semalam belum diketahui pula ayah Yasmin meninggal di usia yang keberapa.